Halo teman-teman, di video ini ya kita akan membahas tips bagaimana memilih radio HF ya. Banyak sekali tipe-tipe radio HF ya. Nah, di video ini kita akan bahas ya 3 macam radio, 3 kelas ya. Jadi 3 radio yang akan kita bahas ini kelasnya berbeda-beda. Jadi dari harganya pun berbeda-beda ya. Dari harga 2 jutaan, 8 jutaan sampai 18 jutaan. Nah, oke. Nah, apa radio yang akan kita bahas ya? Yang pertama adalah radio buatan dalam negeri ya. Ini ya, mereknya tidak saya sebut ya. Nanti bisa dicari lah kira-kira ya. Ini produk dalam negeri. Ya, ini adalah kelas nomor 1 yang akan kita bahas. Kemudian ada Yaesu FT450. Nah, ini adalah produk dari Yaesu ya. Dan berikutnya adalah ICOM 7300 ya. Kita akan bahas tuntas ya radio mana yang tepat untuk Anda. Nomor pertama yaitu radio buatan dalam negeri. Ya, radio ini ya yang paling atas ya, radio ini ya, ini adalah radio buatan dalam negeri. Dulu waktu saya pertama kali memiliki radio HF, ini adalah radio yang saya punya ya. Waktu itu harganya sekitar 1.600.000 ya, di bawah 2 juta ya, di bawah 2 juta. Memang cukup murah ya, cukup murah. Nah, kita akan mereview sebentar ya radio ini ya, radio ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, radio ini ya menurut saya pernah membongkar dalamnya ya. Bagus sekali ya. Dia basicnya adalah menggunakan BeatX ya, BeatX. Kemudian cukuplah untuk radio dasar ya. Jadi fungsi-fungsi dasar radio menurut saya sudah oke ya. Power yang dia miliki itu 15 sampai 20 watt ya. Cocok sekali buat Anda yang suka QRP ya. Nah, QRP memancar dengan power kecil. Nah, ini luar biasa untuk Anda. Nah, fungsi dasarnya seperti ini, kita bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat ya, fungsi dasarnya ya kita bisa transmit ya dengan maksimal 20 watt ya. Kalau tidak salah itu final akhirnya dia pakai IRF 510 sepertinya ya. Powernya juga tidak begitu besar ya, mungkin 120 watt. Nah, dimensinya Anda bisa lihat ya, dimensinya mirip-mirip antara ketiga radio ini ya, baik yang produk lokal ini Yaesu maupun ICOM itu kira-kira mirip-mirip untuk dimensinya. Nah, kemudian fungsi dasar ini sudah meliputi fungsi dasar ya. Artinya ada 2 mode, bukan mode ya. Jadi ada memori A, memori B gitu ya. Memori A, memori B. Jadi kita bisa transmit di memori A atau di memori B. Kemudian ini 4 band. Nah, 4 band intinya dia ya. Dia 4 band. Nah, radio ini oke ya. Fungsi dasar dia ada semua ya. Fungsi dasar dia ada semua. Cuma memang ada beberapa hal yang menjadi catatan saya ketika saya menggunakan ini, yaitu karena saya ini bukan seorang QRP bukan seorang yang menyenangi QRP, jadi mungkin radio ini kurang pas buat saya ya. Saya lebih senang untuk Rekcuing, kalau syukur-syukur bisa di X ya, itu buat saya. Tapi mungkin untuk yang seorang QRP ya, pencinta QRP ini pas gitu ya buat Anda gitu ya, karena powernya tidak begitu mahal dan ini ringan sekali. Kalau ditenteng ringan sekali, dia ringan sekali, beratnya sangat ringan sekali gitu ya, sehingga pas gitu. Kalau buat portable is oke gitu ya. Tetapi untuk bagi para Rekcuing gitu ya orang yang suka ngobrol-ngobrol santai di udara, mungkin Anda harus menambahkan linear power amplifier ya. Nah, saya pernah menambahkan linear amplifier, cuma mungkin settingan saya kurang tepat, jadinya akhirnya terjadi self osilasi di sini. Jadi saya pakai yang seperti ini, yang buatan Bandung juga. Nah, ini kalau saya masukkan sini kurang pas ya, jadinya self osilasi gitu ya. Itu problem saya, sehingga akhirnya waktu itu saya kesulitan ya menggunakan ini ya. Akhirnya saya turun ke versi ini ya. Tetapi sebelum itu ya ada lagi yang perlu Anda perhatikan. Ya, kita perhatikan sebentar ya. Ini receive-nya seperti ini.
Nah, Anda lihat ya. Nah, radio ini itu belum ada fitur AGC, Automatic Gain Control ya. Jadinya kalau kita lihat itu suaranya itu tiba-tiba besar, tiba-tiba kecil, tiba-tiba besar, tiba-tiba kecil. Ya, karena dia belum ada Automatic Gain Controlnya. Nah, ini kalau kita di sisi penerimaan seperti itu. Jadi kita bagi orang yang suka Recwing mungkin bisa nyari alternatif yang lain. Cuma ini sudah produk lama ya, produk mereka yang lama. Produk mereka yang baru tuh keren-keren. Ya, produk mereka yang baru tuh bagus-bagus gitu ya. Meskipun saya belum pernah memilikinya ya, tapi saya lihat sekilas keren-keren gitu dan wattnya sudah lumayan besar gitu ya, sehingga mungkin Anda yang suka Recwing bisa membeli produknya mereka, tapi yang mungkin menurut saya yang wattnya ya 100 lah gitu ya, minimal 100 watt itu oke ya. Kemudian yang fitur AGC yang mungkin Anda perlu juga gitu ya. Jadi fitur AGC itu perlu, Automatic Gain Control. Untuk audio masih standar ya, audio masih standar ya, polosan ya, semacam menggunakan pre-mic kemudian dimasukkan ke bitrate ya kalau radio ini. Itu teman-teman untuk radio yang nomor 1 ya. Harganya murah, sekitar 1.600.000 dulu ya, 1,5 juta gitu ya, tetapi dengan kelebihan dan kekurangannya ya. Saya menghargai sekali, rapi sekali saudaranya ya, menggunakan SMD, keren sekali produknya ini ya. Mungkin bagi Anda yang mengarah ke QRP, Anda bisa menggunakan radio ini. Nah, radio di harga 2 jutaan itu selain radio ini ya, ada teman-teman itu banyak yang merekomendasikan radio JJ ya. Banyak sekali yang pakai. Nah, itu mungkin sebagai alternatif ya, di segmen harga segitu. Jadi segmen harga 2 jutaan itu ada produk ini ya, dan produknya Bandung itu ada radio JJ itu, dari reviewnya itu juga teman-teman bilang bagus gitu ya. Nah, kemudian kita lihat yang ini, radio berikutnya. Radio berikutnya adalah Yaesu FT450. Ya, ini Yaesu FT450. Nah, ini. Kita lihat ya. Oke. Kita lihat. Ya, itu teman-teman, radio Yaesu FT450. Ini radio saya kedua. Jadi radio pertama yang atas, radio kedua yang ini. Jadi dulu karena 20 watt itu sulit ya, maksudnya sulit mancar dan harus sabar ya, sebagai seorang memaksa jadi seorang QRP-an gitu ya, itu harus sabar. Saya tidak sabaran, akhirnya saya upgrade radio saya, membelilah Yaesu FT450 ya. Dulu saya beli harganya sekitar 8 juta waktu itu ya. Saya beli 8 juta. Cukup puas ya. Saya lama sekali menggunakan radio ini ya. Fitur yang bagus menurut saya, dia sudah ada AGC-nya teman-teman. Automatic Gain Control sudah ada. Kemudian dia ada filter ya. Kita bisa lihat sebentar. Dia ada filter ya. Nah, oke. Dia ada filternya, jadi dia sudah ada DSP-nya, Digital Signal Processing, dia sudah ada. Jadi ada kontur ya, ada notes, ada DNR, kemudian ada width, dan shift-nya juga bisa kita mainkan gitu ya, shift-nya kita bisa mainkan. Jadi dia bagus gitu. Kemudian dia sudah ada equalizer ya, jadi kita modulasi itu bisa diatur equalizer-nya ya, mau bass, mau treble atau medium yang lebih dominan, dia bisa diatur ya. Ada banyak mode di situ, dan mic gain-nya juga bisa diatur di situ, powernya juga bisa diatur ya, mau berapa watt ya, itu bisa kita atur. Dan dia sudah bisa, dia punya ini SWR ya, dia punya SWR, bukan SWR tuner tapi SWR ya. Nah, ini sangat penting ya, biar kita tahu radio kita itu bekerja dalam kondisi baik atau tidak gitu ya, dalam kondisi baik atau tidak.
Kemudian untuk tuner dia belum ada, tapi SWR sudah ada ya. Kemudian dia ada recording. Nah, ini yang saya senang sekali. Jadi ketika kita kontes gitu ya, selalu menyebutkan misalkan CQ kontes dan seterusnya diulang-ulang. Kalau tidak ada record, wah setengah mati gitu ya. Nah, ini adalah fungsi yang keren menurut saya, bagus ya. Dengan menggunakan fungsi record ya, cukup saya merekam suara saya di radio ini ya. Kemudian nanti saya tinggal pencet dia akan transmit dan mengeluarkan suara saya tadi ya. Jadi enak gitu ya, membantu sekali. Kemudian fitur lain yang saya suka ya adalah apa ya, dia juga multiband ya, dari frekuensi radio ini lumayan ya, dari 1, sekian atau 160 meter sampai 50 mega dia bisa ya, luar biasa, luas sekali ya, dan powernya lumayan gede, saya suka ya. Powernya 100 watt sudah cukup untuk kita recuing, kita ngobrol bersama teman-teman ya, sudah cukup ya. Ada 2 versi ya, yang FT450D dan FT450 saja, atau gundul biasanya teman-teman bilang seperti itu. Kalau punya saya gundul, nggak ada D-nya ya. Nah, ini bedanya adalah kalau ini tidak ada SWR tunernya, kalau yang Delta ada SWR tunernya. Nah, di segmen ini banyak ya temennya gitu ya, salah satunya ini, dan saya cukup puas gitu. Itu kelebihannya. Nah, ada kekurangannya ya. Kekurangannya adalah saya merasa terlalu noise, apa namanya, noise-nya besar gitu ya, noise-nya besar ya. Kemudian yang saya nggak begitu suka lagi ya, mungkin karena nggak ada SWR tunernya yang ini ya. Nah, kalau ini untuk orang yang suka ngobrol seneng, tapi untuk orang yang DX mungkin ya bisa ya, tapi mungkin kurang juga ya, menurut saya kurang ya. Oke, kemudian dari size ya mirip-mirip ya, di antara 3 radio ini size-nya juga mirip-mirip ya, begitu. Kemudian apalagi ya, dari fitur juga lumayan lengkap ini, apa namanya, untuk CW juga bisa. Dan saya biasanya kalau dulu awal-awal ini saya memakai FT8 juga pakai radio ini ya. Saya bikin sendiri rangkaian FT8-nya ya. Nah, saya masukkan di sini. Nah, saya gunakan untuk FT8 juga oke, tidak ada masalah. Keren, bagus. Radio ini bagus gitu ya. Sip gitu. Nah, radio yang ketiga ini beda kelas lah. Kalau yang pertama nanti kelas 2 jutaan. Radio tengah-tengah ini adalah kelas 8 jutaan sampai 10 jutaan. Nah, yang berikutnya adalah kelas 20 jutaan gitu ya, kelas 20 jutaan. Oke. Berikutnya adalah kelas 20 jutaan. Ya, kelas 20 jutaan. Ntar ya kita cek. Nah. Kita dengarkan dulu. Oke. Ini radio spesial menurut saya ya. Memang beda di kelasnya ya. Mungkin karena kelasnya lain ya. Bukan lagi kelas 2 jutaan, bukan lagi kelas 10 jutaan. Ya, saya beli ini sekitar 18,5 ya. Sekitar 18,5 juta. Keren sekali radio ini, saya luar biasa ya. Radio ini tuh keren banget gitu. Nah, kalau Yaesu FT450 tadi, kekurangannya adalah dia nggak ada mic kompresornya. Jadi kita harus apa ya, seolah-olah pengen harus ngomongnya tuh keras terus gitu. Nah, kalau ini itu sudah ada mic kompresornya, mic-kom ya, mic kompresor itu apa, kita nggak perlu ngobrol yang apa ya, ngomong yang keras gitu ya, itu sudah keras hasilnya gitu ya, keras hasilnya. Dan ini untuk kualitas audionya jangan dikhawatir, luar biasa ya. Suaranya itu lembut sekali ya. Saya banyak mendapatkan komentar ya dari teman-teman DX juga begitu, apa namanya, suaranya beautiful katanya begitu, luar biasa
Nah, ini sudah keren sekali. Nggak perlu aksesoris tambahan, tapi suara kita itu sudah bass dan treble-nya itu mantap sekali. Ya, keren sekali yang satu ini. Jadi untuk audio keren, ya, untuk mendengarkan bass treble-nya itu mantap gitu. Kalau saya bandingkan dengan radio yang lain, ini keren sekali. Ya, apa namanya? Coba ya kita lihat di sini misalkan. Coba saya dengarkan. Terima kasih, ini bagus ya rekodnya. Satu bagus. Anda lihat ya, Menyenangkan ya. suaranya tuh lembut gitu. Begitu Ya, suaranya lembut sekali gitu. Suaranya tuh lembut sekali. Itu nikmat sekali. Jadi kita akan merasakan memiliki radio yang memang kelasnya berbeda gitu ya. Memang kelasnya berbeda. Nah, luar biasa. Suaranya lembut, kita mendengarkannya tuh enak sekali. Bass treble bisa diatur dan kita mancarnya juga bisa diatur ya. Selain itu saya senang lagi adalah antara receive dan transmit itu bandwidthnya bisa diatur. Jadi saya bisa menerima dengan bandwidth lebar atau bandwidth sempit, mudah sekali ngaturnya. Itu luar biasa. Kita pengen mendengarkan lawan kita itu bass treble-nya oke, atau ketika kita mau DX kesempit aja, itu sangat bermanfaat ya. Nah, kemudian radio ini ya, ICOM IC7300 ya. Itu apa namanya, banyak fitur yang kita bisa dapatkan ya. Ini cocok untuk teman-teman yang suka DX ya. Kenapa begitu? Kalau ini ya, kalau yang Yaesu FT450, kalau kita mau DX, kita nggak tahu mana yang ada. Kadang-kadang di 15 meter itu, kadang-kadang satu band itu kosong gitu ya. Tapi kalau bayangkan kalau kita menggunakan FT450, kita cari tuh kanan kiri kosong. Nah, tapi menit berikutnya nanti dia penuh, tapi kita nggak tahu. Nah, kalau pakai FT450 sulit. Tapi kalau pakai ini enak gitu. Makanya saya dengan mudah bisa mendapatkan DX itu ya begitu. Ketika ada session DX muncul, saya nggak perlu scan kanan kiri, saya langsung tahu, oh ada di sana. Langsung saya menuju ke sana. Itu nikmatnya ya. Ini adalah radio tipe apa, berteknologi SDR ya. Jadi satu band itu jadi tahu ya. Kita bisa tahu ya spektrumnya di mana saja yang ada ya. Kalau dan hebatnya lagi, kita jadi tahu orang ini mancar menggunakan mode apa. Kadang-kadang ya ada beberapa orang yang memancar itu modenya tidak standar. Contoh di bawah 10 mega menggunakan USB, atau di atas 10 mega menggunakan LSB. Ya, kadang-kadang kan jadi suaranya nggak tahu ini suara apa. Tapi kita jadi tahu di sini, oh ini dia menggunakan LSB, dia menggunakan USB. Ya, jadi kita bisa langsung mengubah mode kita. Luar biasa. Ya. Kemudian luar biasanya lagi, radio ini sudah embed ditanamkan atau dibenamkan sound card ya. Jadi ketika kita mau record, kita cukup hubungkan ke komputer, kita record aja gitu, sudah nggak perlu lalat apa-apa. Kemudian lagi ketika kita menggunakan FT8, tidak perlu lagi interface, sudah langsung colok komputer, jalan dia. Luar biasa memang, suaranya bagus ya, fiturnya keren, dan enaknya lagi dia bisa record ya. Kalau FT450 itu hanya record suara kita ya, kadang-kadang saya tidak tahu kalau suaranya yang atas, belum pernah nyoba ya. Tapi kalau yang ini IC7300 itu bisa record semuanya. Baik record lawan, kita semuanya bisa direcord, atau kita playback ulang juga bisa. Itu keren sekali, luar biasa. Radio ini tuh saya memang merasakan kelas yang berbeda ya. Nah, kelas yang berbeda. Kemudian lagi ada di sini ada fitur noise reduction-nya. Noise reduction-nya itu luar biasa. Ya, jadi kalian lihat ya. Ini tanpa noise reduction. Agak kasar ya. Tapi kalau dia menggunakan noise reduction, kelihatan sekali bedanya. Ya. Kemudian ada juga noise blanker juga ada. Ya. Nah, ini jadi luar biasa keren radio ini. Ya. Dan wattnya, powernya adalah 100 watt. Ya. Dengan power 100 watt itu sudah luar biasa. Saya bisa mendapatkan DX luar yang banyak sekali dengan menggunakan radio ini. Ya, keren sekali. Dan powernya, adjust powernya, cukup seperti ini. Kita bisa mengatur powernya dengan sangat mudah.
ya, mengatur gainnya juga dengan mudah, mengatur mic kompresornya juga mudah, ya. Dan di sini banyak sekali fitur yang luar biasa. Vox juga ada, ya. Kemudian bandwidth-nya langsung bisa dimainkan di sini, mau menggunakan narrow bandwidth, wide bandwidth, atau medium bandwidth. Ini dengan mudah ya kita bisa mendapatkan fitur itu gitu ya. Kemudian fitur-fitur yang lain ya kita. Nah, ini fitur ini juga kerennya adalah dia bisa decode RTTY. Ya, biasanya radio itu ya tahunya RTTY, kemudian dimasukkan komputer, kita decode menggunakan komputer. Tapi ini langsung bisa kita berkomunikasi dengan RTTY, dia langsung bisa otomatis decode dan bisa transmit. Ya, RTTY hajar sama dia. Fiturnya keren sekali untuk RTTY. Ya, kemudian kita juga bisa tahu spektrum audionya lawan itu dia lebih cenderung kemana ya, mau high, medium dan seterusnya, kita bisa memberikan report yang bagus gitu ya. Nah, kemudian untuk meternya, nah dia sudah dilengkapi dengan SWR meter, SWR tuner, luar biasa. Jadi antena nggak cocok pun pakai dia masuk, beres ya. Jadi nggak perlu harus antena bagus, karena dia bisa ada SWR tunernya gitu ya. Ya, luar biasa. Nah, kemudian dia juga ada ALC-nya ya, kita bisa mengukur nanti kelebihan level dari audio kita gitu ya. Sehingga nanti dia bisa menekan otomatis, itu juga luar biasa fitur itu. Dan ini juga ada sensor temperaturnya, jadi bisa tahu ya panas atau enggaknya gitu ya, dan seterusnya. Itu keren sekali ya. Kemudian dia ada memori ya, kemudian ada kita bisa scan dan record, dan ada khusus untuk FT8 juga ada presetnya ya. Jadi radio radio ICOM IC7300 itu keren sekali ya. Begitu teman-teman review dari saya untuk ketiga radio saya ya. Dari kelas yang paling bawah ya, harga sekitar 2 juta. Kemudian agak segmen menengah ya, harga sekitar 8 juta ya untuk Yaesu FT450. Dan yang terakhir adalah segmen atas, meskipun ini tidak begitu atas juga ya, mesti ada yang lebih mahal daripada ini ya, harga 50 juta ke atasnya, saya tidak mampu itu. Tetapi menurut saya ini sudah luar biasa, saya dengan ini sudah cukup. Tidak tahu nanti kalau ada rezeki lain beli yang lain ya, tetapi ini adalah radio terbaik menurut saya yang saya miliki ya, karena saya punyanya itu ICOM IC7300, ICOM IC7300 ya, itu keren sekali ya. Begitu teman-teman, sesuaikan kebutuhan Anda, mau Recwing atau mau QRP-an atau mau radio dungdung gitu ya, radio dungdung ya, atau Anda mau DX, sesuaikan. Untuk DX saya prefer untuk Anda memilih ICOM IC7300, memudahkan untuk mencari stasiun DX ya. Kemudian untuk Recwing standar ya, saya rekomendasikan Anda menggunakan Yaesu FT450, juga sangat keren sekali. Kemudian untuk QRP-an ya, dan budget minimal, Anda juga bisa menggunakan radio seperti ini ya. Atau rekan-rekan banyak juga yang menggunakan DJ ya, reviewnya juga keren gitu ya. Nah, itu teman-teman. Video hari ini semoga bermanfaat buat Anda sekalian. Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra dari Sidoarjo, sampai jumpa 73.